Pemirsa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional mengklaim Presiden Joko Widodo masuk sebagai kader PAN. Benarkah Jokowi meninggalkan PDIP dan berlabuh di PAN? Laporan utama hari ini membahas Jokowi masuk PAN demi apa? Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba muncul pernyataan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diklaim bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Pernyataan Jokowi bergabung dengan PAN disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dalam suatu acara di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pernyataan Zulkifli Hasan itu tentu saja memunculkan banyak pertanyaan. Benarkah Jokowi masuk PAN? Jika benar Jokowi masuk PAN, artinya ia keluar dari partai yang selama ini membesarkannya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hubungan Jokowi dengan PDIP dalam beberapa waktu terakhir memang renggang dan cenderung memanas. Puncaknya saat putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, yang juga kader PDIP, maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Tiket cawapres digenggam setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan ambang batas usia capres-cawapres menjadi 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Keputusan MK dan majunya Gibran dijadikan peluru oleh PDIP untuk menyerang Jokowi. Meski kader terbaiknya diklaim masuk PAN, PDIP tidak bereaksi dengan keras. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menantang Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk menunjukkan KTA PAN milik Jokowi. Presiden Jokowi menanggapi klaim PAN tersebut dengan santai. Ia menyatakan tak salah jika dirinya dinilai sebagai bagian dari keluarga PAN. Ini partai PAN ini kan masuk koalisi pemerintah. Jadi PAN itu masuk ke keluarga kita. Kalau kita jadi keluarga PAN kan juga, ya sama saja kan. PAN masuk keluarga kita, kita masuk keluarga PAN. Pakar komunikasi politik Henry Satrio menduga klaim Zulkifli Hasan bahwa Jokowi masuk PAN merupakan bagian dari strategi. Sebagai partai yang tidak memiliki figur sentral, PAN harus bermanuver untuk mendapatkan dukungan dalam pemilu 2024. Mereka melihat adanya potensi suara dari pendukung Jokowi yang tengah gamang. Itu strateginya Pak Julhas saja untuk mendapatkan suara. Karena ya kita sama-sama memahami bahwa saat ini PAN tidak memiliki tokoh sentral pasca Pak Amin Rais membuat partai baru, Partai Umat gitu ya. Walaupun PAN yang mendirikan juga Amin Rais, tapi namanya dia tinggalkan partai yang dia dirikan. Nah, sepeninggal Amin Rais, ya memang akhirnya PAN tidak memiliki tokoh sentral lagi. Henry meragukan Jokowi mengambil keputusan berani dengan meninggalkan PDIP dan masuk ke PAN. Klaim tersebut harus dibuktikan oleh PAN karena menyangkut seorang tokoh yang memiliki pengaruh luar biasa. Isu ini harus dibuktikan apakah fakta atau tidak. Kalau fakta, ya akan sangat mengejutkan ya. Karena Pak Jokowi, seperti tadi pertanyaannya, kenapa kalau mau meninggalkan PDI Perjuangan, kenapa masuknya ke PAN? Kalau jawaban singkat dan pragmatisnya, mungkin PAN memberikan kunci rumah ke Pak Jokowi. Jadi artinya, silakan Pak Jokowi mau jadi apa di PAN? Mau jadi ketua umum, boleh. Mau jadi ketua Dewan Pembina juga boleh. Mau satu keluarga masuk PAN juga boleh, kira-kira begitulah. Hal keretakan hubungan Jokowi dengan Megawati juga PDIP, hal itu dinilainya bukan menjadi pemicu. Jika ternyata Jokowi masuk PAN, ia meyakini karena ada tawaran luar biasa untuk Jokowi. Tawaran itu salah satunya berkaitan dengan masa jabatan Jokowi yang akan segera berakhir. Pak Jokowi dan PDI Perjuangan punya sejarah panjang, lebih panjang dibandingkan dengan sejarahnya Pak Jokowi dengan PAN. Jadi kalaupun kemudian memang benar Pak Jokowi pindah ke PAN,
Ini menurut saya nggak ada kaitannya dengan keharmonisan atau tidak. Ini lebih ke kunci rumah tadi. Gini, Pak Jokowi kan mau pensiun. Pasti dia berpikir, setelah jadi presiden, saya mau jadi apa lagi? Nah, makanya menurut saya antara Gerindra, PAN, Golkar ini bisa saja menawarkan hal yang sama kepada Pak Jokowi.